Oke guys, ini adalah jurnal perdagangan tadi siang. Salah satu emitennya namanya apa namanya nih? PGO, Pertamina Geothermal. Oke, ini saya khususkan untuk diri saya sendiri. Jadi saya tadi melakukan perdagangan. Tadi dengan tipe perdagangan ini fast trade ya, untuk trading cepat. Itu saya menggunakan fast trade di fasilitas di Stockbit. Jadi tadi saya trading di market sekitar jam pagi sampai siang, sore. Dan di sini saya mencoba untuk membuka posisi ketika saham itu mengalami kenaikan secara cepat ya. Di sini saya bercontoh aja di PGO ini di menit di open sama di detik-detik terakhir dia ada volume kenaikan di harga di price actionnya, dan harga terakhirnya ini sekitar 1495. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri atau tanda-tanda saham akan naik itu. Kita untuk menilainya apakah dia akan naik itu kita akan lihat dari story-nya. Ini story-nya. Ini kalau kita ambil time frame 5 menit, dia chartnya seperti ini. Jadi opennya dia di sini, di sekitar sini lah opennya. Ini dia di sini opennya di sini. Dia tidak langsung naik, tapi dia turun dulu sedikit, kemudian dia naik. Ada candle merah sedikit di sini, terus volume dia mulai naik sedikit, volume di sini bisa kita zoom, tapi tidak signifikan volumenya, tapi di sini ada volume. Kemudian sekitar 10 menit, setengah sekitar jam 11 dia mengalami sideways seperti ini, tidak ada kenaikan dan volumenya biasa-biasa saja sampai sesi 2, sesi siang. Lanjut lagi, volumenya biasa saja, namun di beberapa jam terakhir volumenya mulai nampak satu bar besar di sini. Kemudian price action candle di sini juga mulai sedikit ada. Nah, di sini saya sempat terkecoh, takut karena keseringan saham kan, dia ketika kita beli dia turun, ketika kita jual dia naik. Nah, karena posisinya ini adalah di sini, kita ngeri juga, takut kita beli di sini di bawah turun, karena di baru posisinya satu bar ininya volumenya. Kemudian dia saya lihat di running trade masuk bayarnya masuk, full bayarnya masuk, sedikit-sedikit itu hijau semua bayarnya. Bisa memutuskan walaupun cuma sedikit, saya masuk di sini dan bertahan. Nah, saya bertahan dan
nggak ragu mau keluar, tapi saya tetap bertahan dan akhirnya di sini volumenya mulai muncul volume dan dia breakout di atas ini. Dia breakout di sini, saya tandai dengan garis putih ini. Dia breakout, dan breakout ini dia benar-benar dengan volume yang benar-benar full sampai berapa poin dari sini, sekitar 20 sampai 25 poin. Terus sampai sore dia full, dia tidak ada jeda di sini. Sampai closing market dia akhirnya lompat sampai di sini. Di penutupan closingnya di 1495 ada gap di sini. Gap. Dan ini kita lihat chartsnya dari sini, story-nya. Kalau kita tarik story-nya dari kemarin, kita bisa lihat ada akumulasi, guys. Di daily-nya dia ada akumulasi. Dia panjang akumulasinya dan ada pola di sana. Sini agak lambat ini. Oke. Nah ini dia, guys. Ini polanya dia. Dia ada flag di sini. Pola. Dia ada flag pattern di sini. Ini di tanggal 19 Mei sampai 19 Mei itu sekitar 15 hari mungkin, sampai 11 Juni itu cukup lumayan lama juga. Dan di sini kenaikannya di sekitar 13 Mei sampai 22 Mei itu ada kenaikan bertahap ya, karena juga ada libur panjang ya, guys. So kita lihat dari pola ini, kita memang benar adanya pola itu memang bukti nyata dari sebuah pergerakan saham dengan pola. Dan di sini kita bisa lihat, di sini dia hari ini dia breakout dengan volume tinggi. Kemungkinan dia akan naik lagi sekitar besok sampai lusa, dia akan naik lagi karena ini dia masih bagus, fresh. Saya pikir seperti itu, tapi kita tidak bisa menjamin dia akan seperti yang kita harapkan, karena di dunia saham itu kan semuanya bergerak dinamis, tidak bisa dipastikan, benar-benar dipastikan pergerakannya. Namun kita bisa antisipasi untuk stop loss-nya. Pengalaman saya banyak di dunia saham, baru belajar sih, tapi banyak pahitnya di dunia saham itu seperti yang banyak orang bilang, kita beli di sini, istilahnya beli di sini, terus ternyata besoknya turun, lalu kita jual, lusanya lagi dia naik tinggi seperti ini. Banyak teman-teman pasti banyak yang rasa hal yang sama, serupa. Itu karena kita tidak paham cara kerjanya market maker itu. Apalagi kalau kita baru di dunia pertradingan seperti ini, paling kita harus was-was sekali. Paling sering kena pom-pom. Oke. Itu tadi experience singkat tentang fast trade
dan itu juga saya tujukan untuk saya sendiri. Saya buat video ini untuk diri saya, nanti akan saya ingat hari ini, pengalaman hari ini, dan itu juga untuk membuat pembelajaran untuk diri sendiri, bagaimana kita open posisi, apa saja yang harus kita ketahui tentang open posisi sebelum masuk open posisi, apa saja yang harus kita lihat, apa saja yang harus kita cek ya. Jadi untuk saya ingat, ini adalah untuk video juga untuk diri saya sendiri. Sebelum kita open posisi, kita harus cek dulu posisi price, harga hari ini bagaimana. Terus kita juga harus melihat ini ada table bid dan offernya. Jadi kita harus benar-benar melihat, kalau kita pelaku fast trade, kita harus benar-benar melihat ini bid dan offer ini. Kita harus melihat bid dan offer ini. Ini bid ya, dan sebelah sini offer. Kita sering melihat bid dan offer itu, tapi karena kita tidak tahu, kita tidak ngeh atau menyepelekan itu, karena kita tidak memperhatikan itu. Sebenarnya scalping itu paling sering dia melihat komposisi bid dan offernya. Jadi ada bid dan offer. Bid itu permintaan, offer itu adalah penawaran. Ketika harga turun, offer itu paling tebal, guys. Jadi dia tebal sekali offer itu. Kalau bullish, kalau bidnya lebih banyak bid, lebih banyak permintaan, bidnya itu akan tebal seperti ini. Ini tebal bidnya. Ini bullish, ini candle bullish contohnya ini. Kalau bidnya tebal seperti ini, berarti hari ini perdagangannya cukup kuat, dia banyak masuk. Para market maker tuh dia membuat banyak dia beli saham ini, mungkin ada katalis atau semacamnya. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika bidnya tinggi, ini sekitar, kalau kita lihat angkanya 415, dan di sebelah sini 178, di offernya 178. Dan kalau kita lihat chartnya, ini sangat dia naik tinggi. Hari ini mungkin sekitar 140-an ya. Dari harga penutupan kemarin dia naik 140 poin. Itu lumayan itu kalau kita lot besar, sekitar kalau lot 10 juta maksudnya kalau modal 10 juta, alokasikan semua di sini, kita pasti itu sekitar berapa lah, udah mungkin sekitar 1 juta itu dapat di sini, kalau nggak salah hitungan saya ya, 140. Oke, dia udah untung 140 itu kalau kita kali lot besar, dia besar. Cuman kalau kita loss juga sama, lossnya besar juga kan gitu, risk to rewardnya. Makanya saya di sini sangat hati-hati sekali untuk belajar. Di sini saya gunakan lot kecil dulu, karena saya pengalaman lot besar itu habis, kita panik ketika kita beli saham itu ternyata turun, kan kita nggak sebelum sempat jual dia udah turun lagi. Nah, di situ kita panik dan kita pasrah terjual. Dan di situ kita cut loss itu kita kepotong udah saldo kita kedua kepotong gitu.
Jadi besar kemungkinan untuk profit, juga besar kemungkinan untuk kita loss kalau kita nekat gitu, nggak kontrol emosinya di dalam trading itu. Dan percaya atau tidak, trading itu kalau di full 1 hari itu juga melelahkan. Memang sih kita enak di rumah kita bisa jualan gitu, kita tanpa harus kita keluar rumah, kita bisa di rumah dengan keluarga, kita bisa kerja. Cuman kembali lagi mental kita, kalau kita nggak punya uang, modal sedikit, mental kita kalau uang itu kita buat trading dan kita salah mengambil keputusan saat trading, ya alhasil kita akan loss, nyangkut dan segala macam. Dan disitulah mental kita benar-benar diuji, kekuatan mentalnya benar-benar diuji. Kalau kita sedih, kita stres, dan itu akan membuat beban di kehidupan kita sehari-hari juga, termasuk dengan keluarga. Oke guys, jadi itu dia untuk pengalaman saya hari ini, dan sangat menarik sekali hari ini ya, karena kita mendapatkan tambahan ilmu lagi dari pengalaman di sini. Memang ilmu itu sudah ada sebenarnya, sudah dijelaskan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, namun kita belum dapat mengertikan itu karena kita baru belum berpengalaman ya. Setelah kita mengalaminya itu sendiri dan meresapinya, nah disitulah kita paham, oh ternyata kita benar adanya seperti itu. Oke, dan sekian video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di season keduanya. Thank you.